kita bersiap. Empat lawan tempat kita berkarya. Angkatan 11, ayo semangat, teruslah bergerak bersama kita. Dengan langkah pasti kita pergi, mempersiapkan masa depan gemilang. Mari menggerakkan pendidikan tinggi dengan semangat dan cinta di hati. Bu Yeli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, senang hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Yeli dalam sesi bincang-bincang santai ya, berkaitan dengan rutinitas ataupun aktivitas yang mungkin ada yang mau dibicarakan, Bu Yeli. Iya, saya juga sangat senang Pak hari ini karena bisa bertemu secara walaupun tidak langsung secara daring ini dengan Bapak, karena kebetulan memang ada beberapa hal yang mau saya diskusikan nih Pak sama Pak Suparno terkait dengan apa ya, bisa dikatakan permasalahan pribadi tapi menyangkut pekerjaan gitu loh Pak. Baik, kira-kira ini masalah pribadi yang menyangkut pekerjaan yang seperti apa nih, Bu? Iya. Mungkin bisa dibagikan biar kita sama-sama mendapatkan pencerahan bersama. Iya, maksudnya kalau masalah pribadinya itu karena terkait dengan kewalahan saya gitu loh Pak, kewalahan saya dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan, baik pekerjaan saya di rumah sebagai seorang ibu, lalu pekerjaan di sekolah sebagai seorang guru, dan juga tugas tambahan yang dipercaya kepada saya. Jadi kebetulan beberapa tugas itu apa ya, beberapa tugas itu harus diselesaikan secara bersamaan gitu loh Pak. Dan yang pastinya kalau bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ya cukup menyita pikiran saya gimana nih supaya saya bisa menyelesaikan semuanya, sedangkan juga dituntut dengan tugas yang lain lagi gitu. Jadi ya lumayan kewalahan gitu Pak. Baik, jadi kewalahan antara tugas sebagai guru dan tugasnya juga sebagai ibu rumah tangga di rumah. Kira-kira nih Bu Yeli, untuk yang tugas di rumah itu apa yang membuatnya kepikiran? Apakah tugas yang di rumah dibawa ke sekolah atau tugas yang di sekolah dibawa ke rumah sehingga jadi terpikir sampai saat ini. Kira-kira seperti apa Ibu? Iya. Kalau untuk yang itu Pak sebenarnya jadinya gas sekolah, jadi harus dibawa ke rumah. Pak tidak bisa diselesaikan di sekolah. Otomatis tugas-tugas saya yang di rumah waktunya berkurang karena saya harus menyelesaikan juga tugas yang dari luar yang saya bawa ke rumah. Jadi membuat saya lumayan ini ya Pak ya, tidak maksimal jadinya di rumah. Padahal ya kalau berada di rumah maunya saya memang fokus ada di rumah. Tapi yang mau tidak mau itu tadi karena ada beberapa pekerjaan yang saya bawa ke rumah sehingga menyebabkan waktu saya berkurang untuk di rumah Pak. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan tugas pekerjaan yang di sekolah yang dibawa ke rumah sehingga akhirnya pekerjaan yang rumah juga terbengkalai ya, Bu. Jadi menimbulkan sebuah keresahan. Iya. Kira-kira nih, apa yang bisa Ibu Yeli lakukan dalam waktu dekat ini? Melihat kondisi yang sekarang terjadi antara pekerjaan yang di sekolah dibawa ke rumah, kemudian pekerjaan yang di rumah juga harus dikerjakan, akhirnya banyak waktu yang tersita untuk mengerjakan pekerjaan sekolah yang harusnya sudah diselesaikan di sekolah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu Yeli? Kalau yang terlintas di pikiran saya Pak, supaya semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya, itu
sepertinya saya butuh bantuan dari anggota keluarga saya, sehingga semua pekerjaan di rumah terselesaikan, saya juga bisa menyelesaikan tugas yang saya bawa ke rumah. Tapi tetap saya tidak boleh meninggalkan tugas saya. Jadi mungkin di sela-sela waktu anak-anak sudah tidur, saya mungkin baru bisa menyentuh tugas yang saya bawa ke rumah. Ataupun kalau misalnya memang tidak bisa seperti itu, ya mungkin saya bisa bantu suami atau saudara saya untuk menghandle dulu pekerjaan saya di rumah gitu Pak. Oh, baik. Jadi ada kerjasama ya dengan anggota keluarga, mungkin tadi suami atau juga saudara yang bisa membantu pekerjaan Ibu Yeli selama Ibu Yeli di rumah bisa mengerjakan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan di sekolahnya. Iya. Sekarang kira-kira apa sih yang membuat Ibu Yeli akhirnya harus membawa ataupun mengerjakan tugas sekolah tersebut sehingga harus dibawa pulang ke rumah? Kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah sehingga bisa membuat Ibu Yeli mengharuskan mengerjakan tugasnya atau menyelesaikan tugas di sekolah harus diselesaikan di rumah? Iya, hal itu bisa terjadi ya karena itu tadi Pak, adanya tugas tambahan tadi Pak. Selain kata saya tadi tugas sebagai guru, ada juga tugas tambahan yang diberikan atau dipercayakan kepada saya. Sepertinya saya adalah koordinator P5 kebetulan gitu Pak. Jadi kan yang namanya koordinator berarti harus mempersiapkan aktivitas P5 untuk selanjutnya. Belum lagi ketika ada agenda kegiatan di sekolah yang kebetulan saya ditunjuk sebagai maka juga saya harus bertanggung jawab dengan tugas panitia yang diberikan, sehingga mau tidak mau terkadang saya meninggalkan kelas, apalagi ketika saya harus mendapatkan tugas di luar sekolah seperti mengisi acara kan ya, kelas tinggalkan tidak mungkin hanya ditinggalkan saja, harus diberikan tugas kepada anak-anak. Nah itu membuat ketumpukan tugas yang belum selesai dikoreksi bikin bertambah gitu loh Pak. Dan tentunya tidak bisa diselesaikan dengan baik di sekolah, maka mau tidak mau saya pulang ke rumah. Wah, luar biasa ya. Jadi banyak sekali tugas, aktivitas yang Ibu Yeli lakukan di sekolah ya. Selain sebagai guru, juga mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator P5, kemudian kegiatan di luar sekolah sebagai pemateri, narasumber, kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah juga sebagai panitia-panitia kegiatan. Sehingga pekerjaan tadi yang kata Ibu Yeli harus dibawa pulang pekerjaan untuk menyelesaikan mengoreksi pekerjaan peserta didiknya. Kira-kira nih Bu Yeli, dari kesekian banyak tugas tambahan atau tugas insidental yang datang nih, kita kan punya kapasitas sendiri nih, bisa mengukur kemampuan kita. Kira-kira ini bisa dilakukan dengan baik atau tidak? Kalau kepala sekolah mungkin dia punya pandangan bahwa Ibu Yeli ini mampu melakukan berbagai macam kegiatan rutinitas tersebut sebagai koordinator P5, sebagai narasumber, panitia kegiatan sekolah juga. Mungkin kepala sekolahnya memandang Ibu Yeli mampu melakukan multitasking tugas-tugas tersebut. Kira-kira kalau dari sisi Bu Yelinya sendiri melihat kondisi yang sekarang dengan kondisi saat ini, bagaimana Bu Yeli? Apa kira-kira yang bisa Ibu Yeli tawarkan kepada pihak sekolah misalkan, agar Ibu Yeli merasa lebih nyaman untuk mengerjakan setiap aktivitas di sekolah tersebut? Iya, sebenarnya kalau masalah berikan amanah itu saya benar Pak Suparno tadi ya, sebenarnya rasa bersyukur karena udah dirasa cukup mampu untuk menyelesaikan
Tapi benar juga, kapasitas diri juga kadang terus ya Pak ya. Mungkin saya meminta kebijakan nanti dengan pimpinan ataupun dengan para wakil agar bisa memiliki tim gitu loh Pak. Contohnya misalnya kayak untuk menghandle kegiatan sekolah atau acara sekolah, saya berharap punya tim sehingga pekerjaan itu bisa bersama-sama dilakukan dengan baik gitu. Oh, baik. Tadi Ibu Yeli sudah ada rencana nih agar semua aktivitas tersebut bisa berjalan dengan baik, baik itu sebagai guru maupun tugas tambahan dan tugas insidental lainnya itu bisa terselesai dengan baik. Ibu Yeli mengharapkan ada teamwork atau guru-guru yang bisa support atau membantu Ibu Yeli dalam melakukan kegiatan tersebut, baik itu koordinator P5 maupun menjadi narasumber yang dibantu, mungkin membuat materi ataupun membantu untuk tim teknisnya atau juga kegiatan-kegiatan sekolah yang ada kepanitiaannya. Kira-kira nih mau mengusulkan atau berbicara dengan kepala sekolah berkaitan dengan teamwork atau membantu Ibu Yeli itu kapan Ibu Yeli bisanya? Tentu saya menunggu 2 hari lagi Pak ya. Karena kebetulan kepala sekolah sedang tidak bisa hadir ke sekolah karena ada kegiatan di luar. Jadi saya menunggu kehadiran beliau dulu. Tapi sepertinya sebelum beliau, saya mau mulai berbincang dulu dengan wakil. Jadi saya nanti ketika mendapatkan saran dari wakil terkait ya tadi pembukaan tim tadi, baru nanti akan saya lanjutkan untuk disampaikan ke kepala sekolah gitu Pak. Wah, menarik sekali nih. Ditunggu aksinya nanti, ceritanya berkaitan dengan bagaimana konsultasi dari Ibu Yeli dengan wakil kepala sekolah, lalu tindak lanjutnya dengan respon kepala sekolah, apa sih yang bisa membantu Ibu Yeli berkembang untuk bisa memberikan kontribusi nyata kemajuan di sekolah Ibu. Mungkin saya tunggu Bu Yeli hari ke depan, mudah-mudahan Ibu Yeli bisa kembali bercerita kembali untuk dalam suasana yang lebih bahagia kembali. Saya rasa bagaimana Ibu Yeli untuk hari ini, apa yang Ibu Yeli dapatkan dari sesi kucing hari ini? Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak saat ngobrol dengan Pak Suparno nih, berdiskusi dengan Pak Suparno jadinya pencerahan apa yang harus saya lakukan agar permasalahan saya terkait pekerjaan saya yang membuat saya kewalahan itu bisa teratasi. Saya bisa menemukan solusi jadinya. Saya harus mengerjakan yang mana dulu dan juga jadi punya solusi, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Ya, insya Allah nanti ketika saya sudah mendapatkan hasilnya, nanti saya akan kembali kepada Pak Suparno. Kita berbalik cara lagi, Pak. Itu. Baik, baik Ibu Yeli, ditunggu ke depannya informasinya, dikirim chat aja ya. Oke Pak. Ya. Mungkin kita cukupkan sesi hari ini Bu Yeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suparno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeli. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, cukup kondisi baik sih. Cuman ada beberapa hal yang mungkin saya butuh teman sharing, teman cerita, teman curhat berkaitan dengan ya aktivitas sekolah. Oke, iya. Kira-kira apa nih Pak yang mau diceritakan kepada saya? Mumpung kita
nih untuk diskusi dan berbincang-bincang, siapa tahu nanti kita menemukan solusi sama terkait permasalahan yang dialami oleh Pak Suparno. Boleh Pak diceritakan Pak? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu Yeli telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sesi dari berbagi saya. Berkaitan dengan masalah apa ya? Kalau akhir-akhir ini anak-anak didik saya untuk aktivitas di sekolah tersebut semakin tidak apa ya, semakin tidak terkontrol untuk berbicara yang baik. Terutama anak-anak yang usia sekolah sekarang kelas 5, kelas 6, bahkan kelas 3 itu juga sering saya jumpai anak-anak yang sering berbicara kotor, berbicara kasar, berbicara apa ya, yang menurut saya ini tidak pantas sebagai seorang murid dilakukan. Tapi Ya Pak. setiap kali kejadian-kejadian siswa yang ngomongnya kotor atau kasar itu selalu saya lakukan pemanggilan pada saat tersebut, lalu dinasehati. Tapi semakin saya sering nasehati, kebiasaan-kebiasaan tersebut semakin menjadi-jadi. Sepertinya murid-murid ini memang menantang emosi saya sebagai pendidik. Jadi bagaimana ya Bu Yeli ya solusinya? Oke. Sebelumnya Pak, ini kira-kira kata apa sih yang sering diucapkan oleh anak-anak sehingga Bapak merasa bahwa kata itu tidak wajar untuk mereka ucapkan. Kemudian juga di waktu-waktu kapan Bapak mendengarkan mereka mengucapkan kata-kata itu. Ya. Kalau kata-kata yang sering itu ya, yang sekarang ini yang biasanya yang gaul-gaul tersebut Bu. Seperti maaf kata anjay, seperti itu. Biasanya anjay kan, anjay. Padahal sebenarnya dia mau mengatakan anjing ya, tapi dia gunakan kata anjay. Setiap kali kadang nggak ada konteks apa-apa tiba-tiba mengeluarkan kata anjay. Dan saya yang mendengar tersebut merasa risih, tidak terbiasa atau tidak nyaman dengan kata-kata tersebut. Atau juga dengan kata apa ya? Kata kotor yang konotasinya memang negatif, ngentot. Nah, itu yang bikin saya langsung tiba-tiba emosi betul. Kok bisa-bisanya anak ini ngomongnya seperti itu. Akhirnya itu ya yang menurut saya yang bukan hanya 1, 2 dijumpai, tapi banyak anak yang berbicara kasar tersebut, Bu. Oke, iya. Menurut Suparno ini sebenarnya idealnya anak-anak di usia remaja sekarang ini harusnya bagaimana Pak? Idealnya mereka berbicara itu. Iya, harapan saya sih pada saat dia berinteraksi selama berada di lingkungan sekolah, menggunakan bahasa komunikasi yang baik, yang enak didengar. Walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah, tapi bahasa-bahasa tersebut itu adalah bahasa yang layak dikonsumsi untuk anak-anak maupun kita yang mendengarkan. Terkadang memang mereka sedang bersanda atau bermain di halaman, tapi tiba-tiba kata-kata kasar tersebut, kata-kata kotor, jorok tersebut keluar. Makanya sering saya nasihati di tempat seperti itu, Bu. Jadi idealnya memang sih dalam setiap kali berkomunikasi atau bermain, beraktivitas di lingkungan sekolah, harapannya anak-anak bisa menggunakan bahasa yang baik yang menunjukkan dia memang seorang terpelajar seperti itu. Apalagi di usia mereka usia SD ini kan usia pendidikan usia rendah. Kalau dari SD-nya saja bahasanya sudah tidak baik, saya khawatir nih ke SMP, ke SMA-nya nanti semakin menjadi-jadi perilakunya seperti itu. Oke ya. Tadi kan Bapak bercerita bahwa ada
berapa kali pemanggilan ya Pak ya. Sebenarnya itu sudah langkah yang cukup baik. Nah, dari Pak Suparno melakukan pemanggilan itu kira-kira ditemukan tidak alasan ataupun penyebab sehingga anak-anak bisa menyebut kata-kata yang kurang pantas itu, Pak? Iya. Dari hasil saya berdiskusi dari hati ke hati sambil menahan emosi, menahan diri agar tidak terkeluar juga kata-kata kasar. Itu saya dapatkan informasi bahwa mereka menggunakan kata-kata tersebut banyak di aplikasi-aplikasi sosial media seperti yang mereka gunakan TikTok, kemudian di reel-reel yang singkat-singkat tersebut sehingga tidak tahu apa kadang konteks bicaranya, tapi karena viral akhirnya mereka gunakan kata-kata tersebut. Terus pada satu kondisi lain juga saya temukan ada anak yang usia permainannya ini bukan seusia sebaya dia berteman dengan orang yang lebih dewasa dari dia. Akhirnya apa ya? Tidak sesuai dengan usianya, dengan cara gaya dia berbicaranya, seperti itu Bu Yeli. Oke. Nah, itu dari hasil identifikasi Pak Suparno berdasarkan diskusi dengan anak. Kira nih, tidak rencana atau tindakan yang mau Suparno lakukan dalam mengatasi masalah tersebut, Pak? Iya, sebenarnya itulah Ibu Yulia, jadi keresahan saya juga. Kok kenapa sih semakin dinasehati, kok nggak ngepek, nggak ada dampaknya sama sekali, bahkan semakin menjadi-jadi. Akhirnya itulah yang saya konsultasikan, ceritakan ke Ibu Yeli. Mungkin dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan adalah untuk bisa berkomunikasi atau berdialog dengan orang tuanya, orang tua daripada murid-murid. Mungkin nanti ada sesi pertemuan yang difasilitasi sekolah sehingga semua wali murid bisa datang, duduk bersama, terus bagaimana kondisi-kondisi perilaku anak-anak kita di dalam berbicara ataupun aktivitas-aktivitas dia di rumah. Mungkin perlu perlu dampingan orang tua juga dalam menggunakan HP atau juga dalam dia bergaul dengan teman-teman seusianya. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan Ibu dalam waktu dekat ini, mungkin itu yang bisa berdampak lebih baiknya. Iya, bagus sekali Demikian tuh, Bu. Pak. Memang terus perlu komunikasi antara guru dan orang tua. Apalagi kan orang tua itu waktunya lebih banyak ya sama anak-anak di sekolah kita. Nah, kira-kira Pak, kapan mau pelaksana mengadakan pertemuan orang tua tersebut? Kalau saya rencanakan nih yang memungkinkan kita bisa duduk bersama, kepala sekolah juga bisa hadir, orang tua juga bisa hadir, itu biasanya di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu itu orang tua wali murid saya itu banyak yang tidak pergi ke kebun atau tidak bekerja ke sawah, ke ladangnya. Jadi mereka stay di rumah, bisa meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk ke sekolah, biar bisa ada apa ya, ada komunikasi yang baik antara guru dengan sekolah, bagaimana perkembangan anak-anaknya. Oke, ya jadi Pak Suparno berencana berarti hari Sabtu ini nanti ya Pak ya untuk melakukan pertemuan dengan wali murid itu. Ya, itu rencana yang sangat bagus sekali Pak, dan saya harapkan pertemuannya bisa berjalan dengan lancar nantinya dan komunikasi yang baik antara Pak Suparno, guru-guru yang lain dengan wali murid, dan juga supaya permasalahan disahkan oleh Pak Suparno itu bisa teratasi dengan baik. Jadi mungkin
Mungkin itu ya Pak Parno ya yang langkah yang mungkin yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Kira-kira Pak ada hal lain Baik. yang mau dibicarakan lagi Pak? Baik, saya terima kasih banyak nih Bu Yeli telah meluangkan waktu sehingga apa ya isu dari sesi sharing atau coaching ini sehingga nanti saya akan bercerita kembali apa hasil daripada pertemuan saya dengan kepala sekolah dan wali murid untuk berkaitan dengan masalah ini. Sekali lagi terima kasih Bu Yeli. Saya tunggu cerita baiknya ya Pak ya. Semoga sepertinya itu bakalan seru ini perbincangan antara Suparno dengan wali murid Suparno. Nanti insya Allah jika ada kesempatan lagi kita bertemu kembali. Siap Bu, insya Allah. Baik secara langsung mungkin ataupun secara Siap. daring lagi. Semoga nanti mendapatkan kabar baik dari Pak Suparno. Oke mungkin itu saja Pak ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu sekali lagi terima kasih. Iya, Insya Allah kita nanti bisa berjumpa dan berkomunikasi kembali. Oke, baiklah Pak Suparno, Rami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.